Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ini adik-adik semua. Baiklah, Bapak masih akan mengajarkan mengenai pengukuran di pertemuan keempat ini, di mana di materi ini kita akan mengenal satu lagi alat ukur yang mungkin jarang sekali adik-adik lihat di luar sana. Dan di kelas ini kita akan melihat, mempelajari dan mengenali bagaimana bagian-bagian dari alat ukur ini. Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai alat ukur yaitu jangka sorong. Nah, model jangka sorong ini terbilang tidak jarang sekali kalian lihat di luar, karena ini biasanya digunakan hanya untuk melakukan penelitian oleh orang-orang sekolahan seperti mahasiswa, siswa, dan juga para peneliti lainnya. Nah, setelah kalian lihat gambar dari jangka sorong, kali ini kita akan mengenali bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, itu ada rahang dalam dan rahang luar. Nah, fungsi dari rahang dalam itu, misalnya kita memasang sebuah cincin, pas kita masukkan ke dalam rahang itu, kemudian ditarik sedikit. Nah, maka fungsinya itu untuk mengukur kedalaman dari cincin tersebut, bagian dalamnya atau diameternya. Sama juga dari rahang luar. Kalau kita pasang cincin itu, kita akan mengukur bagian luar dari diameter dari cincin itu. Jadi fungsinya rahang dalam dan rahang luar itu untuk mengaitkan. Nah, setelah dikaitkan tadi, di situ ada lagi angka-angka yang berjejer panjang ini dan goresan-goresannya itu disebut sebagai skala utama, dan goresan-goresan dan angka yang kecil ini disebut sebagai skala menius. Nah, untuk satuan dari jangka sorong ini itu masih menggunakan sentimeter, yaitu dari inilah bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong, kita akan mengetahui lagi fungsi-fungsinya. Fungsi dari jangka sorong itu yang pertama untuk mengukur suatu benda dari sisi luar, yang kedua mengukur dari sisi dalam, yang ketiga mengukur kedalaman celah atau lubang suatu benda, yang keempat mengukur ketebalan, dan yang terakhir itu memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala menius. Ini fungsinya untuk melakukan penelitian dengan ketelitian dan keakurasi yang tepat. Nah, setelah kita mempelajari manfaatnya, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis dari jangka sorong. Jenis dari jangka sorong itu yang pertama ada jangka sorong analog atau manual seperti gambar yang kalian lihat tadi. Yang kedua ada jangka sorong digital. Yang ketiga ada jangka sorong arloji atau jam, dan yang keempat itu ada jangka sorong ketinggian. Jadi itu jenis-jenis dari jangka sorong. Nah, bagaimana cara menggunakan dan membaca alat ukur jangka sorong? Artinya kita sudah gunakan itu. Misalnya ada benda yang dikaitkan, ada benda yang dipasang di situ untuk kita ukur. Nah, langkah yang pertama yaitu dilakukan adalah siapkan terlebih dahulu objek atau benda yang akan diukur. Yang kedua, setelah itu buka rahang geser pada jangka sorong di bagian sebelah kiri. Selanjutnya, pastikan lagi bahwa kedua rahang tertutup dan skala menunjukkan angka 0. Kemudian, kendurkan pada bagian bawah pengunci dan tarik rahang geser ke kanan sampai benda yang ingin diukur bisa sesuai yang ditempatkan di antara dua rahang tersebut.
Selanjutnya, setelah itu letakkan benda antara kedua rahang dan pastikan kembali bahwa posisinya sudah sesuai dengan tepat. Kemudian tarik bagian rahang geser sebelah kiri sampai pengait benda yang diukur, kemudian putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. Selanjutnya, setelah itu perhatikan garis yang terhimpit antara skala atas dan bawah atau skala minusnya. Selanjutnya, hitunglah hasil pengukuran yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua angka, maka itulah diameter bendanya. Sudah jelas ya? Nah, itulah tadi model dari jangka sorong, jenis-jenisnya, dan manfaat dari jangka sorong dan bagaimana cara mengukurnya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.